Di tengah lingkaran pertempuran, cahaya dan energi terus menyala memekakkan telinga. Beberapa bayangan bertarung dengan kecepatan ekstrim. Kadang terdengar baku hantam tangan kosong, kadang denting senjata yang saling bentrok. Pertarungan sangat sengit. Tidak lama kemudian, tetua penegak hukum berjubah merah kehilangan satu lengannya karena dipotong oleh Huang Santian. Huang Santian tertawa lebar. Dasar tua bangka, berani-beraninya kau dan yang lain mencoba mengeroyok tuanku. Memangnya kau pikir siapa dirimu? Tuanku bahkan tidak perlu turun tangan. Kami para pelayannya saja cukup untuk mencabut nyawamu. Masih belum menyerah juga? Kalian memang mencari mati. Namun sebelum tetua itu sempat membalas, Gustav sudah mengangkat pedangnya. Seketika langit dan bumi berubah warna. Ribuan sinar pedang meledak seperti badai, dan dalam sekejap tetua itu ditusuk hingga tubuhnya penuh lubang seperti sarang tawon. Bahkan jiwa dan rohnya langsung musnah. Meskipun level kultivasi Gustav belum mencapai puncak, namun kekuatan tempurnya jelas yang tertinggi di tempat ini. Bahkan tetua alam Kaisar Dewa tingkat 3 pun tidak bisa mengalahkannya, apalagi hanya 2 tetua tingkat 1. Tubuh tetua itu langsung meledak di udara, serpihannya tersebar ke segala arah. Tidak berselang lama, Huang Santian membunuh satu tetua lainnya, lalu membawa kepala sang tetua ke hadapan Gustav. Dia berlutut dengan satu kaki dan menangkupkan tangan hormat. Tuan, hamba sudah memenggal kepala tua bangka ini. Mohon Tuan yang memberi keputusan. Sorot mata Gustav menyapu dingin ke arah kejauhan. Dia berkata pelan namun penuh wibawa. Keluarga Han merasa kehormatan mereka tidak boleh disentuh, maka ketahuilah kehormatanku juga tidak boleh disentuh. Sebarkan perintah. Kalau masih ada yang ingin membunuhku, Aldren Ye, aku tunggu di sini. Dan satu hal lagi, karena kehormatan Han Yun, aku tidak akan bertindak lebih jauh. Tapi keluarga Han harus mengirim orang yang benar-benar punya hak bicara dan meminta maaf secara pribadi. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Gustav sangat sadar, keluar dari alam rahasia darah roh berarti dirinya harus segera menegakkan wibawa. Hanya dengan menegakkan wibawa, barulah dia bisa memperoleh kuasa bicara mutlak di Gunung Kunlun. Kalau bukan karena mempertimbangkan Han Yun, keluarga Han pasti sudah dimusnahkan sampai akar-akarnya. Semua kultivator independen yang menyaksikan dari jauh menghirup napas dingin. Mereka benar-benar tidak menyangka Aldren Ye sebegitu kuatnya. Keluarga Han itu bukan klan sembarangan. Mereka adalah salah satu klan tertinggi di Gunung Kunlun. Namun sekarang, Aldren Ye malah menuntut agar orang berpengaruh dari keluarga Han datang sendiri meminta maaf. Aldren Ye benar-benar orang yang tidak bisa diganggu-gugat. Di kejauhan, Han Tian menggelengkan kepala dengan pelan. Saat ini, segel pada tubuhnya sudah dicabut oleh beberapa anggota keluarga Han. Dia mendesah panjang. Kali ini benar-benar karena dia sudah pikun. Malah nekat mencari gara-gara dengan iblis pembantai. Kalau saja segelku tidak dipasang dan aku bisa bicara satu kalimat lebih awal, mungkin semuanya bisa diselamatkan. Sayang sekali. Seseorang di sampingnya, seorang tetua alam Kaisar Dewa tingkat 4 bertanya, Tuan muda, bukankah tadi kau ingin menyelamatkan Aldren Ye? Han Tian terdiam lalu mencibir diri sendiri. Menyelamatkan Aldren Ye? Menurutmu aku punya kemampuan itu? Mungkin kau belum tahu, sesungguhnya leluhur kita sudah lebih dulu mencapai kesepakatan dengan Aldren Ye. Kalau tidak, menurutmu kenapa tadi aku begitu panik, ingin campur tangan? Mendengar itu, si tetua bernama Cheng Bo langsung menjadi serius dan segera bertanya mengenai apa yang terjadi di alam rahasia darah roh. Setelah mendengar seluruh kisahnya, dia hanya bisa mengusap jenggotnya dan berkata dengan napas berat, Aldren Ye sanggup membantai 6 orang tetua dari klan darah roh. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Untung aku tidak ikut turut tangan. Kalau tidak,
Mungkin aku juga sudah menjadi mayat sekarang. Cheng Bo kembali bertanya, Tuan muda, kalau begitu sekarang kita harus bagaimana? Han Tian menjawab dengan nada menyesal, pulang. Aldren Ye kemungkinan masih punya rencana dengan leluhur. Kita tidak perlu ikut campur. Lebih baik kita pulang saja. Kemudian nada suaranya menjadi lebih tegas. Oh iya, sebarkan perintah. Seluruh anggota keluarga Han tidak boleh mencari masalah dengan Aldren Ye. Cheng Bo mengangguk. Baik. Kemudian dia langsung menyampaikan perintah itu kepada semua anggota keluarga Han. Pada saat yang sama, di pintu keluar alam rahasia darah roh, para jenius dari berbagai penjuru serta anggota Aula Rumput Suci akhirnya bermunculan. Sejumlah besar pandangan langsung tertuju pada murid wanita Aula Rumput Suci. Mereka benar-benar menarik perhatian, bukan hanya karena penampilan mereka, tetapi juga karena pola pada pakaian mereka yang tampak sangat mencolok. Itu adalah simbol dari legenda kuno yang hanya ada di dalam kitab-kitab tua. Begitu para murid Istana Rumput Suci keluar, suasana dunia seolah membeku seketika. Para kultivator independen pun membelalak. Itu Aula Rumput Suci. Kita belum pernah melihat para murid wanita ini sebelumnya. Mereka jelas bukan berasal dari Gunung Kunlun. Dan lihat pakaian mereka. Itu benar-benar ciri khas Aula Rumput Suci. Selama ini tersembunyi di dunia, tapi sekarang malah keluar dari alam rahasia darah roh. Dan mereka semua bersama Aldren Ye. Astaga, pengaruh Aldren Ye benar-benar terlalu besar. Yang paling mencolok adalah pandangan para ahli dari Aula Rumput Suci. Semuanya tertancap pada satu orang, Aldren Ye. Seketika itu juga, citra Aldren Ye di mata semua orang menjadi semakin mengerikan dan misterius. Pemimpin muda Aula Rumput Suci melirik situasi di sekitar, lalu bertanya kepada Gustav, "Perlu aku bantu menyelesaikan sesuatu?" Gustav menggeleng pelan. Dia memandangi kerumunan dan berkata, "Tidak perlu. Mari kita pergi dari sini. Aku ingin memastikan beberapa hal penting terlebih dahulu." Pemimpin muda itu mengangguk dan dia langsung memerintahkan ribuan murid Aula Rumput Suci untuk mengikuti Gustav dan rombongannya meninggalkan tempat tersebut. Sehari kemudian, di suatu pegunungan terpencil di wilayah Gunung Kunlun, Gustav menemukan tempat sepi dekat wilayah keluarga Han dan sementara menempatkan seluruh anggota Aula Rumput Suci, baik istana terang maupun istana kegelapan di sana. Dia juga sudah mengontrak 7 ahli alam dayuan keluarga Han yang menyerah dan memasukkan mereka ke dalam istana kegelapan melalui ritual kontrak khusus. Kini kekuatan Gustav sudah sangat solid. Setidaknya dia kini memiliki posisi bicara yang kuat di Gunung Kunlun. Gustav berdiri di puncak gunung, mengawasi pemandangan lembah di bawah. Pikirannya penuh pertimbangan. Dia tahu benar, ancaman terbesar yang dihadapinya adalah peristiwa besar yang akan terjadi 1,5 tahun lagi. Sekarang dia memang berhasil membantai sejumlah besar anggota klan darah roh. Tetapi kabar ini pasti akan sampai ke telinga para petinggi mereka. Kemungkinan Gunung Kunlun tidak akan bertahan sampai 1,5 tahun. Dia sendiri masih berada di tingkat alam dayuan. Meskipun memiliki kekuatan tempur setara alam kaisar dewa, tetapi itu belum cukup untuk menghadapi kekuatan penuh dari klan darah roh. Dia harus segera meningkatkan kekuatannya. Setelah itu, sudah saatnya dia pergi ke Tiongkok. Dia tidak tahu bagaimana kabar Stella dan teman-temannya di sana. Belakangan ini, hatinya selalu merasa tidak tenang. Berdasarkan beberapa teknik ramalan, firasat buruk itu memang datang dari Tiongkok. Kemungkinan besar akan terjadi sesuatu di sana. Apapun yang terjadi, dia harus segera bergerak. Namun, sebelum menuju Tiongkok, masih ada 2 ancaman yang harus diselesaikannya. Pertama, Xing Tian Dansun dari Menara Alkimia, dan yang kedua adalah Tuan Jing Sui. Dulu, dia hanya seorang pemuda di tahap alam perjalanan ilahi.
tetapi sekarang dia sudah melangkah ke alam Daiyuan dan memiliki kekuatan cukup untuk menghadapi kedua tokoh kuat ini. Saatnya menagih hutang. Gustav tidak berpikir panjang lagi. Setelah memberikan beberapa perintah kepada Ye Lingtian, dia pun langsung melompat turun dari puncak gunung bersama Huang Santian, Huang Wuqiang, dan yang lainnya. Tubuh mereka berubah menjadi bayangan cepat yang melesat turun ke lembah, lalu menghilang di kejauhan. Rombongan Gustav melaju langsung menuju kota alkimia. Menurut informasi yang sudah dikumpulkan, ancaman di kota alkimia bukan hanya dari Xingtian dan Sun, tetapi juga keluarga Cui. Dan di balik keluarga Cui berdiri klan darah roh. Dalam perjalanan, Huang Santian dan yang lainnya mengenakan topeng kulit manusia untuk menyamarkan identitas dan mengubah aura mereka. Mereka menjelma menjadi 4 orang yang berbeda total. Setelah menempuh perjalanan selama setengah hari, mereka akhirnya melihat gedung-gedung tinggi menjulang di kejauhan. Huang Santian memberi hormat dan melapor, "Tuan, kita sudah sampai di kota alkimia. Mengenai situasi keluarga Cui, aku sudah menyelidikinya selama perjalanan. Begitu pulang dengan kekuatan Xingtian dan Sun, semuanya sudah kupelajari. Siapa yang akan kita hadapi terlebih dahulu?" Gustav menjawab dengan pancaran dingin di matanya, "Xingtian dan Sun dulu. Dendamku dengannya sudah terlalu lama. Dulu aku dibuat lari tunggang langgang olehnya. Sekarang waktunya dia membayar lunas semuanya. Setelah urusan itu selesai, baru kita hadapi keluarga Cui." Di jalanan kota, beberapa kereta kuda melaju kencang. Di dalam salah satu kereta duduk seorang gadis cantik. Wajahnya muram dan tatapannya tertuju pada jalanan di depan. Dia bergumam pelan, "Dasar Gustav, sudah susah payah aku selamatkan, tapi sekarang malah menghilang entah kemana. Aku bahkan tidak tahu apakah dia selamat atau tidak. Gustav, di mana kau sebenarnya? Di mana kau berada?" Secara sekilas Gustav langsung mengenali wajah Luo Yao yang ada di dalam kereta itu. Namun saat ini dia sedang menggunakan identitas Aldrin Ye, jadi Luo Yao tidak mengenalinya. Tiba-tiba suara ledakan keras terdengar. Kereta Luo Yao kehilangan kendali dan menabrak tembok di pinggir jalan dengan keras. Batu-batu beterbangan ke segala arah. Di sisi kereta berdiri seorang pria kekar berotot. Sorot matanya penuh amarah, wajahnya penuh luka, dan ada bekas luka mengerikan di pipinya. Dengan geram, dia mengayunkan pedangnya ke arah Luo Yao dan membentak, "Apakah kau buta?" Luo Yao segera turun dari kereta dengan raut penuh penyesalan dan berkata dengan sopan, "Maaf Tuan, aku akan ganti rugi, katakan saja berapa." Namun saat dia memandang lebih dekat, raut wajahnya langsung berubah dan dia berseru, "Cui Yong, kenapa kau jadi seperti ini? Wajahmu, tubuhmu." Luo Yao mengenali pria ini, Cui Yong, salah satu anggota keluarga Cui. Dulu dia bukan pria tampan, tapi setidaknya berpenampilan biasa dan bertubuh sedang. Tetapi sekarang tubuhnya jauh lebih besar, lebih kekar seperti makhluk lain. Sebelumnya tingginya sekitar 178 cm, sekarang hampir 2 meter lebih. Cui Yong menjawab dengan pahit dan penuh kebencian, "Semua ini berkat kebaikan Xingtian dan Sun." Ekspresinya menjadi semakin gila dan dia menggeram. "Semua ini gara-gara kau, perempuan jahat. Ini karena kau membawa Gustav ke sini, dan orang itu membuat marah Xingtian dan Sun. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa terluka ketika aku ingin mengambil pil? Xingtian dan Sun seolah menyembuhkanku, tapi dia memberiku ramuan obat yang tidak ku tahu apa jenisnya. Semuanya gara-gara kau." Dia melangkah maju, tubuh raksasanya mirip tank daging, membuat para pejalan kaki di sekitar langsung kabur ketakutan. Setiap langkahnya meninggalkan lubang besar di tanah, disertai retakan-retakan panjang, seolah-olah sedang terjadi gempa. Cui Yong berkata, "Luo Yao, kebetulan sekali hari ini keluarga Luo tidak mengirim pengawal untuk menjagamu. Aku juga sudah tidak ingin hidup lagi. Aku tidak mau
Aku tidak punya kemampuan untuk membalas dendam kepada Xingtian Dansun, apalagi mencari Gustaf si kurang ajar itu. Jadi hari ini, aku harus membunuhmu untuk pelampiasan." Dengan teriakan beringas, Cui Yong melompat ke depan. Tubuh besarnya seperti meteor. Satu tebasan pedang penuh amarah meluncur keluar, menciptakan gelombang energi besar sepanjang beberapa meter. Tebasan itu langsung membelah pelayan yang berdiri di depan Luo Yao menjadi dua. Darah menyembur kemana-mana. Tubuh Cui Yong mandi darah, tapi dia justru semakin gila dan buas. Tanpa ragu, dia langsung mengejar ke arah Luo Yao. Luo Yao sepenuhnya mencurahkan perhatian pada alkimia dan tingkat kultivasinya dalam seni bela diri sebenarnya tidak terlalu tinggi. Menghadapi Cui Yong di hadapannya, tentu saja dia tidak memiliki kualifikasi untuk melawan. Hari ini, dia hanya berniat pergi keluar sebentar untuk mengurus suatu urusan. Siapa yang berani menyentuhnya di kota alkimia? Namun tidak disangka hari ini dia justru bertemu dengan Cui Yong yang sedang kalap. Wajahnya pucat pasi, dia segera menelan pil obat dan berniat menggunakan jurus untuk melarikan diri. Namun sebelum sempat menggunakannya, rencananya itu langsung digagalkan secara brutal. Saat ini kondisi Luo Yao benar-benar sangat mengenaskan. Melihat kejadian ini, Gustaf hanya bisa menggeleng kepala dengan pasrah. Sepertinya sejak pertempuran besar itu, tatanan kekuasaan di kota alkimia sudah banyak berubah. Kalau tidak, mana mungkin Luo Yao akan diperlakukan seperti ini oleh orang semacam itu? Gustaf bergumam di dalam hatinya. Luo Yao, sepertinya kali ini aku yang harus menyelamatkanmu." Gustaf tersenyum, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, "Huang Santian, bertindaklah." Terhadap orang sekelas Cui Yong yang hanya berada di tingkat alam Raja Void, Gustaf merasa tidak perlu turun tangan langsung. Itu hanya akan menurunkan martabatnya. Huang Santian berseru, "Siap, Tuan." Setelah itu dia melompat cepat bagaikan kilat. Cahaya biru muda berputar di ujung jari-jarinya, berubah menjadi tombak panjang yang ditembakkan ke udara. Energi tombak membentuk jaring yang saling bersilangan. Jaring tombak meluncur deras tanpa peringatan dan langsung menjatuhkan Cui Yong ke tanah. Petir berbentuk ular mengelilingi tubuh Cui Yong, terus-menerus menggigit dan mencabik-cabik tubuhnya, menelan kekuatan dan energi di darah liarnya sedikit demi sedikit. Cui Yong tidak bisa bergerak, tetapi mulutnya tetap berteriak-teriak, "Siapa? Siapa yang menghalangiku? Keluar dan hadapi aku!" Mendengar suara itu, Luo Yao pun berhenti, lalu menoleh dan melihat Huang Santian. Dia tampak cukup terkejut dan bertanya, "Siapa kau?" Huang Santian berlutut dengan satu lutut sambil memegang tombak dan memberi hormat kepada Gustaf. "Tuan, orang ini sudah kutangkap. Kultivasi orang ini terlalu lemah. Sepertinya dia tidak akan mampu bertahan lama dalam jaring tombakku." Luo Yao tercengang di dalam hatinya. Dia bertanya-tanya, "Tuan, orang muda yang begitu kuat ini malah memanggil orang di hadapannya sebagai Tuan? Jangan-jangan bahkan jenius tingkat alam Daiyuan seperti dia pun hanya pantas menjadi pelayan. Kalau begitu, seberapa kuat sebenarnya tuannya? Jenius muda sekuat ini ternyata turun tangan sendiri untuk menyelamatkanku." Luo Yao merasa sedikit bingung. Gustaf perlahan melangkah maju. Cahaya lembut menyelubungi tubuhnya. Meskipun tampak seperti pemuda biasa, namun seolah mustahil untuk dibaca. Luo Yao menatap Gustaf dengan rasa aneh di dalam hatinya. Orang ini, orang yang dipanggil Tuan oleh jenius muda ini, aku sama sekali tidak bisa melihat kedalamannya. Jaraknya begitu dekat, namun entah kenapa aku merasa dia seperti berada jauh di seberang angkasa. Tidak akan pernah bisa kucapai. Sikap dan kekuatannya terlalu luar biasa. Siapa sebenarnya jenius langka ini? Luo Yao memberanikan diri dengan sedikit malu-malu. Dia melangkah maju membungkuk sopan ke arah Gustaf sambil tersenyum tipis dan berkata, "Halo,
Namaku Luo Yao. Terima kasih karena sudah menyelamatkanku hari ini, Tuan. Bolehkah aku tahu bagaimana cara memanggilmu? Gustav menahan tawa sambil menjawab, namaku Aldren Ye. Luo Yao terkejut dan berkata, Aldren Ye? Aldren Ye dari daftar cakrawala? Jadi kau adalah Tuan Aldren Ye itu?